Ya. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan UAS microcontroller dan teknik kendali. Nah, di sini proyek yang kami buat adalah sistem kontrol on-off dengan Internet of Things atau IoT untuk ceiling fan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pelagia Susatri Daliman, NIM 2313130029. Saya Melania Putri Anastasia Asol, NIM 2313131026. Berikut adalah presentasi kami tentang proyek yang kami buat. Baik, secara umum itu ceiling fan adalah alat medis yang digunakan untuk memberikan cairan seperti obat atau nutrisi ke dalam tubuh pasien. Dengan menggunakan mekanisme motor untuk mendorong tumor suntik, alat ini memungkinkan untuk mengatur aliran cairan secara presisi. Jadi, di sini kami membuat ceiling fan sederhana yang bertujuan untuk mengintegrasikan ceiling fan dengan teknologi IoT agar dapat dipantau atau dikontrol secara jarak jauh. Nah, di sini adalah prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerja ini adalah mengatur laju aliran cairan menggunakan motor DC yang dikendalikan oleh driver motor L298N. Alat ini juga dilengkapi dengan kontrol berbasis IoT atau menggunakan aplikasi Blink. Nah, di sini juga LCD untuk menampilkan informasi seperti RPM, terus jumlah putaran motornya. Dan di sini ada track sensor untuk menghitung berapa jumlah putaran motor. Nah, berikut ini adalah cara kerja alatnya. Yang pertama itu adalah koneksi Wi-Fi dan aplikasi Link. Di sini ESP akan menghubungkan alat ke jaringan Wi-Fi untuk memungkinkan komunikasi antara alat dan aplikasi Linknya. Yang kedua itu adalah pengolahan sinyal kontrol. Nah, di sini ESP akan menerima sinyal dari Link ke alat tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah proses kerja alatnya. Nah, di sini proses kerja alatnya itu yang pertama nanti ketika sudah di-upload, LCD akan menampilkan tulisan ceiling fan. Nah, setelah itu di Blink menggunakan 3 tombol, yaitu tombol on off, ada tombol untuk memajukan screen-nya dan tombol untuk memundurkan screen-nya. Nah, ketika tombol off nanti ditekan, maka di ceiling fan itu akan LCD itu akan menampilkan tulisan ceiling on. Nah, ketika ceiling on baru kita akan menekan tombol, ketika mau maju kita tekan tombol maju, dan ketika mau mundurkan kita tinggal tekan tombol mundur. Nah, di situ nanti track sensornya itu berfungsi untuk menghitung putaran motornya. Nah, ketika putaran motornya itu melebihi set point, maka motornya itu akan berhenti. Jadi itu set point yang telah kami atur itu 20. Jadi ketika track sensornya itu menghitung putaran motornya itu mencapai 20, maka motornya akan berhenti. Baik, di sini kami akan menjelaskan komponen yang kami gunakan pada proyek ini. Yang pertama di sini ada LCD, yaitu untuk menampilkan informasi seperti status alat, dimensi putaran motor, lalu RPM-nya. Lalu di sini potensiometer digunakan untuk mengatur kecepatan motor atau RPM-nya. Lalu di sini ada ESP32, yaitu sebagai microcontroller atau modul Wi-Fi. Nah, berikutnya ini ada track sensor. Di sini itu berfungsi untuk menghitung berapa putaran motornya. Nah, ini adalah motor DC, ini itu berfungsi untuk mendorong squid. Dan terakhir ini L298N ini untuk yaitu mengontrol motor DC-nya. Dan berikutnya itu ada power supply. Nah, di sini kami menggunakan dua power supply. Yang pertama itu power supply 12 volt dan 5 volt. Nah, 12 volt ini digunakan untuk L298N, dan power supply 5 volt itu untuk disambungkan ke ESP. Nah, ini adalah skematiknya. Ini skematik dibuat untuk membuat layout di sini. Nah, ini diagramnya. Nah,
dari pertama itu ada power supply. Nanti power supply 12 volt ini masuk ke L298N dan power supply 5 voltnya itu masuk ke ESP32. Nah di bagian sini ini adalah outputnya. Output ini akan masuk ke L298N dan ke ESP di sini akan diproses masuk. Setelah itu baru ke ini inputnya itu. Setelah dari input nanti masuk ke proses dan prosesnya itu masuk ke outputnya. Lalu berikutnya kami akan menjelaskan konsepnya. Yang pertama ini start, mulai, lalu inisialisasi sistemnya, lalu berikutnya masuk ke proses yaitu LCD menampilkan siring pump. Lalu berikutnya membaca input, lalu pengguna menekan tombol panel. Panel ini itu tadi mengaktifkan atau mematikan siring pump. Jika pengguna menekan tombol panel, jika iya, status pada LCD-nya nanti muncul status siring on. Jika tidak, dia tetap membaca input. Lalu berikutnya pengguna menekan tombol V3. Jadi V3 itu untuk menunjukkan mendorong motor berlawanan jarum jam atau memajukan motor. Lalu di sini jika iya motor berputar berlawanan arah jarum jam, jika tidak status siring pada LCD menampilkan siring tetap on. Lalu selanjutnya deteksi track sensor. Lalu nanti menghitung, jadi deteksi track sensor ini itu untuk menghitung putaran motornya. Lalu berikutnya apakah melebihi set point? Jika melebihi set point, jika iya maka mati, jika tidak dia tetap berjalan lalu menghitung putaran motornya. Lalu berikutnya tekan tombol V4. Nah V4 ini itu untuk mendorong motor searah jarum jam atau untuk memundurkan sirkuit. Jadi jika iya motor berputar searah jarum jam, jika tidak motornya mati. Lalu track sensor tetap mendeteksi menghitung putaran motor. Jika melebihi set point nanti motor akan mati, jika tidak dia tetap menghitung. Lalu berikutnya baca input potensialnya. Di sini kita mengatur kecepatan motornya itu diatur lewat potensial. Jadi nanti nilai RPM-nya berubah. Lalu berikutnya jika kita mau mematikan siring pumpnya, kita menekan tombol panel lagi. Jika tidak, nanti sistemnya tetap berjalan, motornya tetap berjalan. Jika iya, nanti pada LCD akan menampilkan siring pumpnya off dan selesai. Nah ini adalah desain alat yang kami buat. Ini dokumentasi. Yang pertama itu nanti kami sudah menyediakan alat dan bahannya, terus membuat skematik di Proteus, terus membuat papan PCB-nya. Dari proses-prosesnya kami buat dari mensolder, memasang komponen, mencoba dan coba apa lalu kita hubungan ketiga sampai di hasil. Nah ini dokumentasi soal yang kami buat. Nah kesimpulannya itu adalah siring pump yang dibuat menggunakan motor DC driver L298N dan ESP32 ini untuk mengatur laju aliran cairan. Alat ini dikendalikan oleh aplikasi Blink dengan pengaturan kecepatan menggunakan potentiometer dan pengendalian putaran motor melalui track sensor, atau di sini itu track sensor itu untuk putaran motor dan tampilan informasi di LCD. Alat ini memberikan kontrol jarak jauh yang sangat efisien. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini adalah penutup dari presentasi kami. Selanjutnya adalah demonstrasi alat yang telah kami buat. Berikut video demonstrasinya, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ketika program telah di-upload, di sini
LCD akan menampilkan steering pump, dan di blink akan terkoneksi. Jika warnanya itu sudah hijau, berarti dia sudah terkoneksi dengan aplikasi blink dengan alatnya. Nah, di sini itu menggunakan ada 3 button. Nah, button ini untuk meng-on dan meng-onkan steering pump. Ini button untuk start, ini button untuk memundurkan, dan maju untuk memajukan atau mendorong ke depan. Nah, ketika di sini saya menekan tombol on, maka di LCD akan menampilkan steering pump on. Nah, di sini track sensornya itu berfungsi untuk menghitung putaran motornya. Nah, ketika putaran motornya itu mencapai maksimal 20 putaran, maka motornya akan berhenti atau mati. Nah, untuk potensionya ini berfungsi untuk mengatur RPM-nya. Mengatur atau mengubah RPM. Nah, di sini saya akan mencoba memajukan atau mendorong spuitnya. Oke, nah ketika mencapai maksimal putaran 20, maka ini motornya akan berhenti, dan di LCD tadi menampilkan deteksi maksimal. Nah, di sini saya akan mencobakan untuk memundurkannya. Tekan di tombol start. Di on kan dulu. Dia akan mundur. Nah, pump stop maksimal deteksinya 20 karena mencapai deteksi 20. Nah, di sini alat ini dikendalikan oleh putaran motornya itu dikendalikan oleh sensor track sensor. Ketika track sensornya itu menghitung putaran motornya itu mencapai 20 putaran, maka motornya ini akan berhenti bergerak atau berputar. Nah, di sini saya akan mencoba mengubah RPM-nya. Nah, ini RPM-nya ke 39 RPM. Ini motornya tidak bisa mendorong karena RPM-nya terlalu kecil. Kita naikkan RPM-nya dengan memutar potensio. Oke, terima kasih.